Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bima Diti Aryono dengan NIM 2406012140113. Di sini saya akan melakukan presentasi pada tugas sistem tertanam yaitu forecasting, di mana membuat forecasting suhu menggunakan simple exponential smoothing, double exponential smoothing, dan triple exponential smoothing, beserta ukuran errornya yaitu mean absolute error, mean squared error, dan root mean squared error. Di sini hal yang pertama dilakukan adalah import dan load data. Dengan import status model TSL Hot Winters untuk mengambil fungsi simple exponential smoothing dan exponential smoothing. Sini data yang diambil itu daily mean temperature.csv secara lokal disimpan pada data frame. Di sini bisa dilihat bahwa pada data frame.head dan tail, pada .head di sini data itu dimulai pada 1 Januari 1981 dan sampai dengan 29 Desember 1990, yang mana data yang diambil itu adalah data yang ada itu adalah harian dan berjarak sekitar 10 tahun. Di sini juga dilihat pada df.info kita memiliki 3.650 data baris. Nah, dari df.describe didapatkan bahwa minimal itu nilai minimumnya adalah 0 dan maksimumnya dia ada 26. Oke, kemudian dari plot datanya bisa dilihat bahwa dari grafiknya bisa dilihat di sini kuat akan dengan seasonalnya, bahwa ketika di akhir dan awal tahun itu dia memiliki nilai temperatur suhu yang tinggi, sementara ketika di pertengahan tahun dia memiliki nilai temperatur suhu yang rendah hingga di sini menyentuh 0. Nah, untuk time series decomposition kita, karena datanya memiliki nilai 0, maka hanya menggunakan model aditif. Sementara untuk multiplikatif tidak bisa karena tidak boleh memiliki 0 atau negatif. Nah, di sini bisa dilihat bahwa dari trennya itu ya sesuai dengan namanya tren, dia trennya tidak selalu jelas, tidak selalu konsisten. Dimana di sini dia kebanyakan memiliki nilai menurun, sementara pada 2 tahun terakhir pada data ini dia memiliki nilai yang naik nih, dia mulai naik suhunya. Lalu untuk seasonalnya dia konsisten, yaitu disebutkan di awal tadi, tiap awal atau akhir tahun dia suhunya tinggi, sementara ketika tahun dia memiliki suhu yang rendah. Ya, kemudian lanjut kita akan membagi split trend test data. Kita membagi data training itu sebanyak 80% atau 8 tahun dan testing 20% atau 2 tahun. Sini training kita akan melakukan training forecast. Kita akan menggunakan data training untuk melatih model forecasting dan tes untuk melakukan evaluasi pada hasil forecastingnya apakah sesuai dengan pola yang ada. Nah, lalu dari data training, di sini kita mengambil 8 tahun dari tahun 1991 sampai dengan 1988. Untuk data testing kita mengambil hanya 2 tahun, 1988 sampai 1990. Lalu di sini lalu kemudian selanjutnya kita melakukan simple exponential smoothing forecasting. Di sini pada simple exponential smoothing pada fungsinya kita tidak memerlukan hyperparameter apapun karena kita hanya akan menggunakan komponen pada tingkat level saja. Ini kita melakukan membuat model dengan data training, kita prediksi train dengan fitted values dan melakukan forecast untuk tes. Kita membandingkan hasil forecasting dengan data tes. Lalu ketika diplot dihasilkan grafik seperti ini, bahwa ketika menggunakan fitted value ini, hasil forecastingnya itu ya hampir sama dengan data training yang asli. Lalu tetapi ketika kita melakukan forecasting di sini menggunakan forecastingnya itu sebanyak jumlah data tes yaitu dari 2 tahun. 2 tahun ke depan itu dia menghasilkan simple exponential smoothing ini, hasil forecastingnya menghasilkan garis lurus saja. Bisa dilihat juga dengan dari ini memiliki nilai yang sama semua yaitu 13,95. Nah, kenapa? Ya, garis lurus saja ini dikarenakan oleh simple exponential smoothing itu karena hanya memodelkan satu komponen saja pada deret waktu, yaitu level, yang mana dia tidak mempertimbangkan hal lainnya yaitu tren ataupun pola musiman. Jadi karena hanya level saja yang ada, maka prediksi yang dihasilkan cenderung konstan atau mengikuti arah pergerakan rata-rata eksponensial jangka pendek tanpa adanya variasi naik turun. Nah, sehingga membuat SES atau Simple Exponential Smoothing ini tidak mampu mempresentasikan dinamika data suhu yang secara alami memiliki fluktuasi musiman dan tren jangka panjang. Oleh karena itu,
untuk simple exponential smoothing ini modelnya tidak sesuai atau tidak cocok untuk dilakukan forecasting pada data harian suhu ini, karena dia di data suhu yang didapatkan itu sangat kuat kan seasonalnya. Kemudian lanjut ke double exponential smoothing forecasting, yaitu menggunakan di sini atau hold. Sini hal yang sama dilakukan dengan simple exponential smoothing. Bedanya adalah sini kita menggunakan exponential smoothing dengan ada tambahan parameter yaitu trend. Sini pada double exponential smoothing kita menambahkan komponen pada dari waktu yaitu trend. Sini kita menggunakan add karena sudah dijelaskan sebelumnya juga, yaitu karena terdapat nilai 0 sehingga kita tidak bisa menggunakan multiplikatif. Kemudian lanjut ke bagian plotnya. Di sini plotnya bisa dilihat bahwa hasil forecastingnya itu dia garis lurus sama seperti simple exponential smoothing, bedanya sekarang dia menurun. Karena adanya tren tadi, hasil forecastingnya itu akan mengikuti dari tren. Nah, kenapa kok menurun? Nah, bisa dilihat juga di sini dari hasilnya bahwa dia cenderung stabil menurun. Cenderung sih, udah terlihat nih dia pasti menurun. Nah, model Hall atau double exponential smoothing ini menambahkan komponen tren. Nah, sehingga dapat menangkap kecenderungan naik atau turun pada data. Namun, karena model ini tidak modelkan komponen musiman, sehingga arah prediksinya itu sepenuhnya dipengaruhi oleh estimasi tren yang dihitung dari data pelatihan. Jika pada akhir periode pelatihan tren historis menunjukkan kecenderungan menurun, maka prediksi Holt akan mengikuti kemungkinan tersebut secara linear sehingga hasilnya tampak sebagai garis menurun ke bawah. Nah, ketidakan komponen suhu musiman ini menyebabkan Holt tidak dapat menyesuaikan diri terhadap pola fluktuatif yang sebenarnya muncul pada data suhu. Nah, ini menurunkan karena 80% data training di awal itu di sini bisa dilihat di trennya, dia kecenderungan kebanyakan menurun daripada naik. Dia baru naik itu di 2 tahun terakhir. Sehingga yang didapatkan itu menurun. Nah, ya, situ bisa simpulkan bahwa untuk double exponential smoothing ini belum cocok untuk digunakan pada temperatur suhu ini karena dia hanya pada komponen level dan trend, yang mana pada temperatur ini pada harian ini dia kuat akan seasonalnya. Lalu kita untuk solusinya berarti kita akan menggunakan triple exponential smoothing forecasting. Di sini kita akan melakukan hal yang sama, bedanya ada tambahan hyperparameter yaitu seasonal dan seasonal period. Seasonal yang digunakan adalah add dan seasonal periodnya ada 365 karena di sini kita menggunakan data harian selama 10 tahun sehingga seasonal period yang digunakan itu 365 agar sesuai dengan data yang ada. Lalu dem trend ini didapatkan dari hasil hyperparameter tuning yang akan ditunjukkan di akhir. Di sini true karena mungkin akan dijelaskan nanti setelah kita agar lebih jelas menjelaskannya setelah kita membandingkan dengan true dan false. Nah, melakukan hal yang sama, di sini bisa dilihat pada grafiknya bahwa dengan triple exponential smoothing ini, hasil forecast yang didapatkan itu mengikuti pola yang ada, yaitu naik turun. Di sini pola yang dimiliki oleh yang dihasilkan oleh forecasting itu dia memiliki pola yang sama dengan hasil tes, walaupun untuk kenaikan suhunya itu tidak sama seperti yang ada, tapi dia untuk suhu bagian bawahnya atau batas bawahnya itu hampir sama dengan tes. Tapi untuk batas atasnya dia tidak sama dengan tes. Dia cenderung lebih stabil di pertengahan. Ya, lalu kemudian saja untuk dari bisa dilihat juga untuk hasil forecastingnya dia tiap hari memiliki nilai yang berbeda. Nah, kenapa kok bisa Winter bisa menghasilkan hasil forecasting yang sesuai dengan pola yang ada berbeda dengan forecasting yang sebelumnya? Karena di sini kita modelnya itu kita menggunakan 3 komponen utama dari waktu secara bersamaan, yaitu level, trend, dan seasonality. Nah, penambahan komponen musiman atau season ini memungkinkan model mengenali pola berulang yang muncul secara periodik dalam data suhu. Sehingga prediksi tidak hanya berdasarkan arah tren, tapi juga meniru siklus naik turun yang konsisten dari historis. Dengan demikian, Holt Winters memberikan representasi prediksi yang lebih realistis dan akurat pada data yang memiliki pola musiman kuat seperti temperatur harian. Nah, jadi dari hasil 3 forecasting ini didapatkan bahwa untuk triple exponential smoothing itu memiliki hasil yang lebih optimal daripada yang sebelumnya dan sesuai. Oke, kemudian kita akan lanjut ke penggunaan damped trend ini. Nah, dari yang sebelumnya bisa didapatkan informasi bahwa
trennya adalah cenderung menurun, bahwa pada data training, tren yang ada itu cenderung menurun. Nah, kalau misal kita tidak menggunakan damp trend, maka hasil forecasting yang didapatkan dia akan cenderung menurun. Dan di sini sangat-sangat menurun drastis hingga negatif. Nah, karena dampak yang karena tren yang ada itu dia tidak konsisten, tidak konsisten dan cenderung menurun, maka jika kita tidak melakukan damp trend, maka data forecasting yang dihasilkan dia akan sangat-sangat menurun seperti ini. Maka digunakanlah damp trend untuk meredam atau meredam kekuatan dari tren, sehingga hasil forecasting itu tidak menjulang tinggi ke atas atau menurun menukik tajam ke bawah seperti yang tadi. Oke, kemudian lanjut ke evaluasi matriks pada mean squared error dan mean absolute error dan root mean squared error. Di sini bisa dilihat nilainya dan juga dapat disimpulkan bahwa Hot Winter ini memiliki nilai error yang lebih rendah daripada dua model yang lainnya. Dia memiliki peningkatan akurasi yang lebih tinggi, di mana kalau misal dibandingkan dengan akurasi error yang sebelumnya, itu dia Winter ini sangat jauh berbeda, nilainya sangatlah jauh daripada dua sebelumnya. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwa Hot Winter ini menjadi model yang paling sesuai dan cocok untuk data suhu harian, yang mana memiliki pola musiman yang kuat dan konsisten. Dimana dengan Hot Winter ini memiliki mean absolute error yaitu 2,768, mean squared error 11,663, dan root mean squared error 3,415. Yang mana jika dibandingkan, dia memiliki nilai yang sangat-sangat jauh berbeda dari dua sebelumnya. Kemudian lanjut di sini melakukan forecasting dari data AC. Di sini bisa dilihat bahwa untuk Hot Winter dia memiliki pola yang sama, tetapi dengan persebaran data yang tidak begitu, dia lebih rapat daripada data original. Data original kan dia persebaran waktunya bisa sangat tinggi sampai 25 dan rendah sampai 0. Dan sementara untuk Hot Winter Forecast ini yang dihasilkan dia datanya lebih rapat dan tidak menjulang begitu tinggi dan tidak menjulang rendah begitu ke bawah. Dia karena juga dipengaruhi oleh tren dan seasonal trennya juga, karena tren yang dari hasil training kan cenderung menurun kan. Sehingga di sini dia kebanyakan menurun dan tidak menjulang ke atas. Walaupun sudah kita damp trend, tapi kan kita hanya meredam dan tidak benar-benar menghilangkan trennya, tapi kita hanya meredam kekuatannya saja. Nah, lalu untuk size forecast atau simple exponential forecast di sini ya sama, dia hanya garis lurus karena hanya pada komponen level. Untuk hold forecast atau double exponential smoothing dia hanya garis lurus ke bawah karena dia hanya level dan trennya cenderung ke bawah, cenderung menurun. Lalu di sini untuk mencari base hyperparameter untuk Hot Winter, di sini kita melakukan perulangan untuk mencari hyperparameter apa yang paling sesuai. Dari parameter yang dihasilkan itu yang paling bagus adalah SP atau seasonal period, yaitu 365 karena di sini datanya harian dalam 10 tahun. Lalu seasonal add dan damn true, yaitu kita untuk yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu untuk meredam kekuatan dari tren, sehingga tidak sangat-sangat mempengaruhi hasil forecasting apakah dia nanti akan cenderung, karena tren bisa mempengaruhi apakah dia akan nanti menjulang tinggi atau menjulang ke bawah. Oke, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.